Di tengah kesibukan beraktivitas dengan berbagai macam aksi yang dilakukan, pekerjaan yang harus diselesaikan, target yang harus dicapai, dan masa tenggat waktu yang sudah ditentukan serta tidak dapat ditawar lagi, seringkali justru membuat kita menjadi pening. Begitu pula kerumunan dan masalah yang datang memenuhi pikiran kita, juga membuat tidak adanya rongga untuk kita bisa sejenak bernafas. Padahal sesungguhnya ketika hidup dipadati dengan pergumulan, pikiran dipadati dengan segala macam kekhawatiran, dan hati dipadati dengan segala macam kekecewaan, amarah, atau perasaan yang buruk, maka pada saat itu kita akan makin menjadi tambah lelah. Dan lelah akan mengantar kita, membuat kita jadi lemah. Serta pada saat lemah, bukan tidak mungkin kita menjadi lengah. Serasa begitu kacau, tidak tahu lagi perbedaan antara yang mana yang penting dengan yang tidak penting. Karenanya betapa pentingnya untuk kita bisa hening sejenak. Karena hanya di dalam hening, pikiran kita bisa membening. Sehingga kita bisa tahu yang mana yang penting. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dalam Sabda Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 31, ungkapan Yesus kepada murid-muridnya di tengah-tengah aktivitas dan kegiatan mereka yang begitu padat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu di dalam versi Indonesian Literal Translation, Markus 6 ayat 31 menuliskannya demikian, "Dan dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, kamu sendiri secara tersendiri dan beristirahatlah sejenak. Sebab mereka yang datang dan pergi itu banyak, dan mereka tidak mempunyai kesempatan bahkan untuk makan." Rongga dibutuhkan untuk seseorang bisa bernafas. Ada rongga dada kita yang ketika itu lapang, ada udara berputar di sana, akan terjadi sebuah sirkulasi yang baik. Dan sehat pun akan terus beserta dengan orang yang olah pernafasannya makin baik. Begitu pula gambaran olah nafas itu sama dengan pergumulan hidup kita, yang ketika dipadati dengan berbagai macam masa-masa gaduh, yang penuh dengan kegentingan atau bahaya, masa-masa urgensi yang harus segera diselesaikan, masalah-masalah yang memenuhi akal pikiran kita, bisa membuat hidup kita pening. Dan ini yang Yesus paling mengerti. Dia tentu saja melebihi para ahli jiwa. Dia tahu jiwa murid-muridnya, dia tahu jiwa pengikutnya, dia tahu jiwa kita. Sehingga Yesus memberitahukan satu ungkapan yang singkat tetapi sangat penting untuk setiap murid dan juga dirinya bisa menjadi makin baik dan tajam saat melihat segala sesuatu. Yaitu Yesus menasihati mereka, para pengikutnya, untuk mari ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mundur sejenak, untuk hening sejenak. Kalau dalam versi Indonesian Literal Translation tadi dikatakan, mari ke tempat yang sunyi kamu sendiri secara tersendiri.
Tuhan mengajak orang-orang yang sibuk itu untuk memisahkan diri dari kesibukan itu. Beristirahat sejenak. Yang kalau mau dirangkum di sini, beristirahat bukan tidur, tetapi beristirahat di sini justru hening, menjauhi keramaian, menjauhi kegaduhan, menjauhi kegentingan sejenak. Mengapa Yesus mengatakan ini kepada para murid? Karena dia tahu ini yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh seseorang yang justru ada di dalam masa sibuk yang sangat tinggi. Bukankah dikatakan dalam Markus 6 ayat 31 itu bahwa mereka itu berhadapan dengan banyak orang yang datang dan pergi sehingga tidak punya kesempatan untuk makan. Tidak ada jeda. Padahal jeda itu penting untuk supaya kita bisa melihat lagi agenda hidup kita. Jeda itu menjadi penting untuk pertanda bahwa saya terbatas. Jeda memberitahu kepada kita sebuah realita bahwa kita perlu rehat sejenak. Dan mengapa Tuhan mengatakan untuk kamu sendiri secara tersendiri? Yesus mengajak ke tempat sunyi untuk di tempat heninglah, maka seseorang bisa berpikir bening, menjadi jelas, menjadi bisa memilih dan memilah yang mana yang penting, yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus dikemudiankan. Karenanya, apa yang Yesus katakan secara sederhana, ini menjadi spirit dan harusnya tertanam dalam pola pikir imani kita. Yaitu bahwa yang namanya beriman dan percaya kepada Tuhan tidak melulu dan selalu harus terus-menerus bekerja untuk Tuhan tanpa henti. Harus terus-menerus beraktivitas dengan jadwal yang sangat tinggi dan padat, yang seolah itu menjadi pertanda dan menjadi indikasi bahwa seseorang itu memuliakan nama Tuhan. Padahal tidak. Apa yang Yesus katakan justru ketika kita ke tempat sunyi, ketika kita sendiri secara tersendiri dan beristirahat sejenak, itu juga merupakan bagian yang penting untuk sebuah proses pola pikir keimanan kita bertumbuh. Karena pada saat kita punya kebiasaan berhening diri, kita bisa membuat pikiran kita bertambah bening, clear, jernih, sehingga kita tidak lagi dipenuhi dengan berbagai macam tekanan. Saat itu kita bisa nafas dengan teratur. Kita bisa memahami yang mana yang penting. Jeda menjadi pertanda dan menjadi sebuah kekuatan baru untuk melangkah lagi. Karena itu, mari kita bangun sebuah disiplin agar pola pikir imani kita bertumbuh dewasa, yaitu sediakan masa-masa hening secara teratur. Jadikan kebiasaan berhening diri setiap hari. Mungkin hanya beberapa menit, mungkin hanya 30 menit, mungkin juga hanya 1 jam. Tapi masa di mana kita diam sejenak, tak banyak bicara, tapi mendengarkan lebih banyak. Menenangkan pikiran baru bisa muncul saat suasana hening dan hati kita juga hening. Sehingga kita bisa memilih dan memilah yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting. Mari belajar lagi membangun pola pikir imani dengan disiplin berhening diri setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin.